Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai kabar aparatur sipil negara dan kabar edukasi lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai apakah gaji ASN akan ikut terdampak sebagai akibat dari kenaikan pajak PPN sebesar 12%. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia ASN dan berita edukasi lainnya. Terima kasih. Tarif pajak pertambahan nilai, PPN, akan meningkat menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meski kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, penerapannya menimbulkan diskusi hangat di berbagai kalangan, termasuk akademisi dan masyarakat, yang khawatir terhadap dampaknya pada daya beli dan stabilitas ekonomi. Salah satu kekhawatiran yang beredar adalah apakah gaji dan tunjangan guru pegawai negeri sipil, PNS, akan terdampak kenaikan tarif PPN ini. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan pokok seperti beras, susu, daging, dan jasa penting seperti pendidikan, kesehatan, serta transportasi umum akan tetap bebas PPN. Selain itu, berdasarkan aturan pajak penghasilan, PPh, Pasal 21, potongan pajak untuk gaji guru PNS berbeda berdasarkan golongan. Untuk golongan 1 dan 2 akan bebas potongan pajak, golongan 3 mendapatkan potongan sebesar 5% dari penghasilan kotor dan golongan 4 mendapatkan potongan sebesar 15% dari penghasilan kotor. Potongan tambahan seperti iuran BPJS juga tetap berlaku. Adapun kenaikan PPN 12% hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah, sehingga gaji dan tunjangan guru PNS dipastikan tidak terpengaruh. Walaupun demikian, kebijakan ini tetap dikhawatirkan akan meningkatkan biaya hidup bagi masyarakat melalui barang dan jasa tertentu. Untuk mengurangi dampak negatif, pemerintah menyediakan berbagai insentif, termasuk bantuan pangan, diskon tarif listrik, serta pembebasan PPN untuk kendaraan listrik dan properti hingga 5 miliar rupiah. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dinilai lebih menguntungkan kalangan atas daripada masyarakat kecil. Pemerintah diharapkan memastikan transparansi dalam distribusi bantuan sosial dan mengawasi pelaku usaha agar tidak membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Dengan sosialisasi yang lebih intensif, masyarakat diharapkan dapat memahami kebijakan ini secara lebih utuh, sementara guru PNS dapat merasa tenang karena hak mereka tidak terpengaruh langsung oleh kenaikan tarif PPN tersebut. Berdasarkan kabar tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu kita kaji yakni kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, namun pelaksanaannya memerlukan pendekatan yang hati-hati. Ada beberapa poin yang bisa menjadi fokus evaluasi. 1. Dampak pada daya beli dan ekonomi. Kekhawatiran masyarakat terkait daya beli cukup beralasan. Meskipun barang kebutuhan pokok dan jasa penting dibebaskan dari PPN, kenaikan tarif ini tetap dapat memengaruhi harga barang dan jasa lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pemerintah perlu memastikan kenaikan ini tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Klarifikasi dan sosialisasi kebijakan. Kebijakan ini menimbulkan kebingungan, terutama terkait dampaknya pada gaji dan tunjangan PNS, termasuk guru. Informasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan meredam keresahan publik. Sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan seluruh pihak terkait. 3. Ketimpangan insentif. Pemberian insentif seperti pembebasan PPN untuk mobil listrik dan properti hingga 5 miliar rupiah terlihat lebih menguntungkan kalangan menengah ke atas. Kebijakan ini dapat menciptakan kesenjangan, sehingga diperlukan langkah korektif agar insentif juga dirasakan oleh masyarakat kecil. Pemerintah sebaiknya menyalurkan lebih banyak subsidi atau bantuan langsung kepada kelompok yang paling rentan terdampak. 4. Pentingnya jaring pengaman sosial. Dalam situasi di mana kenaikan PPN dapat memicu peningkatan biaya hidup, keberadaan jaring pengaman sosial yang efektif sangat penting. Program bantuan seperti subsidi pangan dan diskon listrik harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran, agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagai kesimpulan, kenaikan PPN 12% adalah kebijakan dengan potensi manfaat besar bagi negara, namun keberhasilannya bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dampaknya. Transparansi, sosialisasi, dan fokus pada masyarakat kecil harus menjadi prioritas. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini bisa menjadi langkah maju yang signifikan tanpa menambah beban masyarakat yang sudah rentan. Bagaimana pendapat kawan-kawan edukasi sekalian? Tulis opinimu di kolom komentar. Sekian untuk kabar edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kabar-kabar menarik lainnya.
Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.